Hai semuanya, berjumpa kembali dengan Anthony di sini. Sebelum saya melanjutkan video kali ini, ada baiknya kalian silakan subscribe untuk mendukung saya membuat video. Saya sebagai seorang Katolik sangat beruntung mempunyai Bunda Maria. Saya senang sebagai seorang Katolik bahwa di dalam gereja satu hari ada 3 kali doa Angelus. Jam 6, 12.30, dan jam 6 sore. Dalam setiap doa Angelus kita mendoakan Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Doa Angelus ini jangan berpikir bahwa kita untuk berdoa kepada Bunda Maria. Tidak. Bahwa setiap rangkaian dari 3 salam Maria ini mengingatkan peristiwa Kristus, peristiwa Yesus. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel tentang siapa? Kristus. Lalu yang kedua, bagaimana Maria menjawab sapaan Gabriel. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku. Jadi, karya Tuhan terjadi salah satunya karena apa? Karena tanggapan Bunda Maria. Bunda Maria menanggapi ajakan Tuhan. Bunda Maria menanggapi undangan Tuhan dan dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Kebetulan saya kalau jam 12.30, kalau malaikat Tuhan, sebisa mungkin saya ke gereja. Tempat yang paling saya senang untuk doa malaikat Tuhan adalah di depan patung Pieta. Dan permenungan ketiga adalah sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Anda tahu bagaimana patung Pieta itu menggambarkan Yesus yang terkulai di pangkuan Bunda Maria. Sabda telah menjadi daging. Dan sabda itu telah mati. Dan Michelangelo begitu indah menggambarkan bagaimana Yesus terkulai di pangkuan Bunda Maria. Saya yakin ibu mana yang tidak menangis pada saat memangku anaknya yang sudah wafat. Apalagi anaknya ini wafat dengan cara yang sangat tidak adil. Pasti Bunda Maria sebagai seorang ibu menangis. Tetapi Bunda Maria tetap mempunyai kekuatan. Semuanya itu disimpan dalam hatinya. Itu nomor 3 yang saya selalu belajar dari Bunda Maria. Semua itu disimpan dalam hati. Beda dengan kita. Kita itu semua ditanyain. Semua diomongin. Semua didengerin. Semua dibaca. Sampai nggak mau disensor. Hal-hal yang membuat kita jengkel pun dibacain. Komentar-komentar yang udah jelas-jelas dari orang yang menyebalkan kita masih dibaca juga. Bodoh itu namanya. Kita harus belajar malam ini, mari kita belajar dari Bunda Maria. Malam ini kita diingatkan untuk mempunyai sosok Bunda. Maka kalau kita punya sosok Bunda Maria, mari kita mohon Bunda Maria doakanlah anak-anak. Saya waktu menulis renungan, saya selalu membuka renungan Bunda Maria dengan lagu yang selalu saya dengarkan. Oleh ibu saya selalu dinyanyikan lagu ini. Ya namamu Maria, Bunda yang kucinta, merdu menawan hati segala anakku. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Saudara-saudari yang terkasih, kalau ibu saya senang sekali menyanyikan ini, dan apa yang beliau nyanyikan, rupanya sungguh menjadi berkat
bagi hidup beliau. Akhirnya bunda saya pun wafat waktu kami, anak-anaknya, suaminya, cucu-cucunya berdoa Salam Maria. Jadi doa Salam Maria kita lantunkan dan ibu menghadap Tuhan. Dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Rupanya ini semua terjadi pada orang yang beriman. Rupanya semua ini terjadi pada orang yang sungguh-sungguh mohon pertolongan Bunda Maria. Jadi kata-kata doa harus punya isi, punya bobot, punya kekuatan iman dalam diri kita. Jangan sampai lagu, puji-pujian, kata-kata hanya mengalir begitu saja karena saya senang nyanyi. No, 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 bukan. Nyanyi puji-pujian beda dengan nyanyi tembang gulo, tembang dadar gulo, dadar gulo atau apalah gitu ya. Beda dengan nyanyian-nyanyian pop, tidak. Nyanyian rohani, nyanyian liturgi hendaknya dinyanyikan sebagai sebuah doa, ungkapan iman, ungkapan kasih. Nah sekarang, kalau kita punya Bunda Maria, kita pun tahu bahwa Maria pun menghadapi permasalahan kehidupan. Jadi jangan berpikir kalau orang suci itu pasti hidupnya enak ya Romo, dilindungi Tuhan, pasti nggak ada masalah, pasti senang terus. Enggak, salah. Justru orang suci itu makin bergumul hidupnya. Makin bergumul hidupnya dengan permasalahan. Karena apa? Karena orang kudus itu makin peka, makin punya kebutuhan untuk mendoakan orang lain, peduli pada orang lain. Jadi orang kudus itu tidak bergumul semata-mata dengan kesenangannya sendiri. Bukan, kalau kita kan bergumulnya dengan kesenangan sendiri. Malam ini habis persekutuan doa mau makan apa ya? Wah, paling-paling sudah dingin semuanya. Ah, udahlah buat super mie. Aku ada super mie. Nah, itu kita masalahnya adalah untuk diri kita sendiri. Tapi orang kudus selalu punya masalah apa? Bagaimana semakin mencintai Tuhan. Bagaimana semakin Tuhan dikenal. Jadi permasalahan itu selalu menjadi tantangan, bagian kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, tolong jangan takut. Berarti Anda masih normal, Anda masih hidup. Anda masih punya, aduh Romo, masalah saya itu tidak berhenti-berhenti. Betul, berarti hidup Anda belum berhenti. Karena kalau Anda berhenti punya masalah, berarti Anda berhenti hidup. Jadi kalau Anda berhenti punya masalah, berarti Anda tidak punya pikiran lagi. Berarti Anda sudah agak-agak miring utaknya. Karena tidak punya masalah. Kan orang-orang yang utaknya miring itu kan tidak punya masalah. Nah sekarang bagaimana dalam kehidupan pun kita dihadapin dengan tantangan zaman. Bah, di dalam kehidupan kita ditantang kehidupan beriman kita. Kita ditantang oleh apa? Oleh kenyamanan. Orang sekarang itu cari nyaman. Susah sekali cari orang-orang yang mau konsisten melayani Tuhan. Susah sekali Romo kalau untuk mencari ketua lingkungan. Nah, betul. Karena orang itu lebih senang, ah udahlah saya mah jadi umat biasa saja. Sudah jadi biasa-biasa saja. Saya tidak bisa tampil. Nah, memang kalau menjadi umat biasa-biasa saja itu gampang. Tidak ada resikonya. Kalau memimpin menjadi ketua lingkungan, itu banyak resikonya. Banyak sakit hatinya. Ini tantangan. Lalu tantangan dunia sekarang juga serba cepat. Itu tadi mie instan, semuanya ingin cepat. Dalam bahasa Sunda tuh pok, sok. Baru ngomong, langsung ada. Jadi sama kita pun menghadapi masalah juga ingin cepat selesai. Mbok, masalah ini cepat selesai supaya apa? Supaya saya senang. Mbok, semoga kan kalau ada doa novena itu kan doa novenanya ada apa namanya? Ada permohonan. Semoga permasalahan kami cepat dituntaskan oleh Tuhan. Saya tuh suka ketawa dengan permohonan seperti itu. Yang punya masalah kamu, yang membuat masalah kamu, kok Tuhan yang suruh membereskan. Aneh sekali, wonggi gitu ya, manusia itu suka aneh. Jadi perlihatkan, supaya cepat dapat jodoh. Cepat-cepat dapat jodoh, malah cepat juga cerainya gitu. Jadi
Kita selalu ingin cepat, 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 cepat. Kita tidak mau menghargai proses. Antoni Vlog Proses. Channel. Sama, kita juga sudah melukai orang lain. Ayo kamu cepat-cepat harus bisa memaafkan saya. Yesus juga ngomong, maafkan harus 70 kali 7 kali gitu ya. Ya kamu bisa ngomong seperti itu karena kamu bukan orang yang disakiti. Kalau kamu orang yang disakiti, nggak bisa cepat memaafkan. Namanya manusia kok. Gitu ya. Butuh proses, butuh waktu. Ini tantangan dalam kehidupan kita. Ada tantangan gap lagi, gap antara orang tua dengan anak. Waduh, anak itu makin lama makin susah dimengerti, susah diberitahu, susah diatur. Itu. Jadi zaman sekarang itu orang tua hubungan dengan anak makin menjauh. Banyak sekali saya yang melihat peristiwa-peristiwa miris, peristiwa-peristiwa yang memprihatinkan. Ada ibunya ditaruh di rumah yang bagus sekali, oleh anaknya. Tinggalkan dengan tantenya, dibiarkan, jarang ditengok, jarang diberi kabar oleh anak-anaknya. Taunya ibunya meninggal, bukan anaknya yang mengurus, malah tetangga-tetangganya yang mengurus. Ya Tuhan, lihat. Begitu banyak perlakuan anak yang dalam tanda petik saat-saat ini begitu menyedihkan, begitu memprihatinkan kepada orang tuanya. Mungkin anak-anak pun akan membela diri dengan mengatakan, dulu pun saya diperlakukan seperti itu kok Romo oleh orang tua saya. Jadi kalau orang tua saya perlakukan seperti itu, biar ini namanya karma, Romo karma. Biar nerima. Ya lihat saja bahwa dalam dunia sekarang ini tantangan. Orang susah menjadi baik, orang senangnya apa? Membalas dendam. Jadi tantangan-tantangan ini menjadi semakin berat di saat hidup dengan corona ini. Jadi tantangan di dunia tahun 2020 mulai semenjak Maret ya kalau tidak salah. Karena saya masuk paroki ini Februari, saya masih ada rekoleksi, saya masih ada pencarian dana. Maret itu sama sekali diblok. Kita langsung social distancing, work from home, lockdown. Dan Anda lihat Maret sampai dengan bulan ini, semua kondisi semakin menurun. Tadi worship leader pun berkata, kita tahu kondisi kita jatuh, sulit, tapi kesulitan dulu tidak sesulit sekarang. Mungkin lebih sulit, atau sudah terbiasa sulit. Gitu ya. Jadi, sudahlah, sudah terbiasa susah, ya udahlah, mau diapain lagi. Itu. Mau dipikirin juga bohwat, nggak akan ganti-ganti, gitu ya, nggak akan berubah-ubah. Gitu. Kondisi kehidupan memang semakin terpuruk. Tubuh kita rentan. Ada orang yang begitu sehat, tiba-tiba kena. Setelah kena, ambruk langsung. Orang-orang tua yang usia 60 banyak sekali bertanya pada saya, Romo, kapan kami boleh ke gereja, Romo? Kami sudah rindu ke gereja. Jadi sepertinya melihat bahwa gereja itu dengan aturannya membatasi orang-orang itu seperti seolah-olah mereka tidak boleh lagi ke gereja. Saya sampai ngomong, Bu, bukan tidak boleh. Kita harus belajar taat dengan aturan bahwa orang tua itu sangat rentan tubuhnya, mudah kena. Oh ya sudah Romo. Romonya datang saja. Ya sama saja. Nanti kalau Romonya OTG, ibunya kena lagi gitu ya. Jadi lihat di dalam situasi seperti ini tidak hanya tubuh yang hancur, drop, jiwa kita pun drop. Pikiran kita penuh dengan ketakutan. Perasaan kita tidak genah kemana-mana. Bosen. Di rumah terus. Ngapain di rumah terus? Dan bukan hanya itu, roh kita pun akhirnya mempertanyakan, Tuhan, apa salah kami sampai kami harus mendapatkan COVID-19 ini? Apa dosa kami? Lah engkau kok naruh penyakit, kok wabah penyakit ini pada semua orang. Mbok pilih-pilih Tuhan.
Pilih orang-orang yang tidak pernah ke gereja, kena COVID gitu ya. Saya ini rajin ke gereja, Bu. Jangan saya rajin persekutuan, apalagi persekutuan doa saya dekat tempat Yesus lahir, Bethlehem gitu ya. Tempat Yesus namanya kan di Bethlehem gitu, Romo. Jadi kan pas saya lebih dekat dengan Yesus. Jangan ada yang kena COVID, Tuhan gitu ya. Ini roh mempertanyakan. Peristiwa demi peristiwa sepertinya membuat kita terpuruk. Sosial kita lihat, kita tidak boleh berkerumun lagi, kita tidak boleh bertemu lagi. Ekonomi tentunya makin ambruk, Anda tahu. Saya pun ikut prihatin dengan beberapa keluarga muda yang pekerjaannya dihentikan. Akhirnya harus menjadi Grab. Masuk ke Grab-nya tidaklah mudah, karena stoknya dibatasin. Lihat, berusaha, mau usaha pun usaha apa. Situasi politik pun sepertinya dipolitisir. Kita bukan diajak untuk menjadi tenang, malah ada isu ini itu yang membuat kita makin ketakutan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup seturut Injil? Bagaimana kita hidup seperti Bunda Maria? Menghadapi kekalutan, menghadapi ketakutan, menghadapi tekanan, tapi kita tetap dituntut untuk menjadi seorang pengikut Tuhan. Bahkan Injil Yohanes dikatakan, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dan tidak. Sudah kondisi seperti ini, di rumah doang, bosen, persekutuan doa aja tidak bisa kemana-mana selain Zoom, masih dituntut harus berbuah banyak. Karena dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Gimana mungkin berbuah, Romo? Kalau bertelur, iya, karena kami di rumah terus. Gitu ya. Kalau berbuah, tidak mungkin. Jadi perhatikan bahwa walaupun kondisi seperti ini, tuntutan Injil bukan hilang, bukan mengecil dalam hidup kita. Tetap ada, tetap ada. Tetap kita dituntut untuk menjadi pribadi yang berbuah. Karena apa? Karena itulah panggilan kita. Maka saya akan mencoba untuk mengajak Bapak Ibu membaca kitab suci. Tentang apa? Tentang kunjungan Maria kepada Elizabeth. Mari kita simak. Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimku. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara-saudara yang terkasih, lihat bahwa Maria dengan Elizabeth adalah dua person yang menghadapi karya Allah, yang sedang mendapatkan mujizat. Elizabeth di masa tuanya ia mengandung, padahal ia disebut mandul, tidak mungkin punya anak. Tetapi atas kehendak Allah terjadi. Maria baru bertunangan dengan Yosef, bertunangan, tetapi ia pun mengandung karena kehendak Allah. Saya yakin dua orang itu, terutama Bunda Maria, shock, bingung. Namun dalam kebingungan, kita tahu Maria tetap taat kepada Allah. Ini tolong digarisbawahi. Jadi dalam kebingungan, Maria tetap taat kepada kehendak Allah. Waktu Gabriel mengatakan kepada Maria, lihatlah saudaramu itu. Ia pun
Jadi dikatakan, ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya. Dan ini bulan yang ke-6 yang disebut mandul itu. Jadi Maria pergi ke Elisabet atas pemberitaan Gabriel. Karena Gabriel memberitahu bahwa Elisabet pun mendapatkan karunia yang sama dengan engkau. Karya Allah. Dan pada saat Maria datang ke Elisabet, sapaan Elisabet begitu membuat Maria semakin yakin. Karena apa? Maria langsung Elisabet langsung berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Bagaimana mungkin Elisabet tahu bahwa Maria mengandung kalau bukan karena karya Roh Kudus? Maria kan baru diberitahu oleh malaikat Gabriel dia mengandung. Maria kan pasti belum ngomong-ngomong. Belum waktu itu kan belum ada WhatsApp toh, belum ada SMS. Pasti Maria nggak akan ngomong, Gabriel lagi. Elisabet, saya akan datang. Gue hamil tahu nggak gitu. Nggak ngomong-ngomong. Tetapi Elisabet langsung teriak, diberkatilah buah rahimmu. Itu shock pertama. Bahwa Elisabet tahu. Dan shock yang kedua, dikatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Jadi Maria makin sadar bahwa ia mengandung Allah. Karena Elisabet mengatakan, ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi lihat di sini, ini dua orang yang bertemu di dalam roh. Orang yang bertemu di dalam roh selalu meneguhkan satu sama lain. Menguatkan iman. Jadi di dalam permasalahan, ini poin kedua, tolong Anda selalu ingat-ingat, di dalam permasalahan, pergilah kepada orang yang bisa menguatkan iman Anda. Jadi jangan pergi ke sembarang orang. Kalau iman Anda sedang anjlok, jangan pergi ke dukun. Kalau Anda sedang mengharapkan usaha jalan lagi, jangan pergi ke ke klinik-klinik, ke mencari pesugihan. Jangan. Cari ke yang meneguhkan iman Anda. Yang meneguhkan iman Anda. Seperti Maria, cari Elisabet. Mereka saling diteguhkan, dikuatkan akhirnya. Nah, mari kita lihat apa kalau begitu, apa yang bisa kita angkat dalam hidup Maria untuk kita teladani. Poin pertama, dari salam Gabriel, dikatakan oleh Gabriel, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bahkan Gabriel meneruskan di saat Maria ragu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ini yang tadi baru kita bahas, poin ketiga, renungan ketiga. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ini kata-kata Elisabet. Jadi Maria sungguh dipenuhi oleh kasih akan Allah. Sehingga Allah memenuhi hidup dia. Jadi Maria itu mengapa mengasihi Allah? Karena Maria merasa kasih Allah tercurah dalam hidup dia. Jadi ini gerakan yang harus kita mengerti. Bukan Maria mengasihi Allah karena Allah tidak melakukan apapun pada Maria. Bukan. Justru tindakan pertama adalah inisiatif Tuhan. Inisiatif Tuhan. Maka tadi kata-kata Gabriel adalah, salam hai engkau yang dikaruniai, yang diberkati. Jadi pertama-tama Allah memberkati, mengasihi Bunda Maria. Bahkan Gabriel mengatakan, Tuhan menyertai engkau. Jadi begitu kasihnya Allah kepada Maria, sampai Allah menyertai, bahkan Roh Kudus akan menaungi engkau. Roh Kudus akan bekerja pada engkau. Dan timbal balik Maria adalah apa?
Maria pun karena dikuasai oleh kasih Allah, ia mengasihi Allah. Maka ini teladan pertama yang harus kita ikuti. Caritas Christi urget nos. Ini adalah poin yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 14. Kata-kata dari Santo Paulus. Jadi Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus. Dia berkata 2 Korintus 5 tadi. Ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Jadi Paulus pun mengingatkan bahwa kasih Kristus yang bekerja pertama-tama dalam hidup manusia. Jadi orang itu tidak pernah bisa berbuat baik kalau tidak ada kasih Kristus, kasih Allah dalam dirinya. Maka lihat kalau kita merenungkan kasih, itu adalah pengalaman dasar dari hidup kita. Manusia konon katanya bisa hidup tanpa makan beberapa hari dan minum. Tetapi manusia akan cepat, manusia itu maksudnya bayi, bayi itu akan cepat mati kalau tidak dikasihi. Manusia pun bisa memperoleh apapun atas prestasinya, atas hasil kerjanya, tetapi dia akan merasa semuanya itu percuma. Apa yang dia dapatkan percuma kalau dia tidak mengalami kasih. Kalau dia tidak merasakan dikasihi. Saya ingat beberapa minggu yang lalu, saya pernah bertugas di Tebing Tinggi. Lalu tidak jauh dari Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, itu ada tempat panti asuhan milik suster-suster FCJM. Anak-anak yang terbuang dan anak-anak cacat. Lalu suatu saat saya itu dapat nabung, lalu saya ngomong kepada umat, karena saya punya link, ada anggota KUR di sana di Tebing Tinggi. Tolong dong, saya mau ngasih sumbangan kepada susteran itu, kepada panti asuhan. Saya sih bisa ngirim sendiri, tapi saya ingin lewat KUR itu. Rupanya gerakan saya itu disambut oleh mereka. Ya udah Romo, saya juga akan ngumpulin beberapa barang. Akhirnya mereka mengumpulkan beberapa barang, disumbangkan ke panti asuhan. Apalagi sedang COVID, sudah agak jarang orang menolong panti asuhan di sana. Lalu pada saat mereka datang, mereka disambut oleh anak-anak yang cacat. Dan senyum anak-anak itu membuat semua ibu yang mengantar menangis. Menangis bukan bersedih, menangis bersuka cita. Saya bahagia sekali bisa membawa kebahagiaan pada anak-anak kecil ini. Pada anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Bahkan pada saat mereka mau pulang, ada beberapa anak, itu karena saya lihat di video gitu, beberapa anak merangkul, Inang, jangan pulanglah, Inang, jangan pulanglah, kami sudah tidak punya mama, Inang, gitu ya. Nanti jangan lupa datang lagi ya, Inang, gitu ya. Itu kasih. Jadi pengalaman kasih itu adalah pengalaman yang sangat fundamental dalam hidup kita. Bahkan sama, semua tindakan kalau mau jadi baik dan benar harus dituntun oleh kasih. Maka Paulus pun pernah ngomong di surat pertama kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 1, jika orang tidak mempunyai kasih, orang itu seperti gong yang berkumandang dan yang bergemerincing. Jadi lihat, jadi kasih itu adalah dasar. Ibu Teresa pernah berkata, love begins at home. Jadi cinta itu mulai dari rumah. Tetapi cinta itu bukan berarti seberapa banyak kita bekerja untuk orang yang kita cintai. Seberapa banyak kita berkorban untuk orang yang kita cintai. Bukan itu. Tapi seberapa banyak kasih yang kita taruh di dalam setiap pengorbanan kita. Karena kalau kita berkorban tanpa disertai kasih, kita akan hitung-hitungan. Kita akan main hitung-hitungan gitu ya. Kita udah cincai belum gitu ya. Udah pas belum keluar masuknya. Karena apa? Karena tidak diungkapi dengan kasih gitu. Jadi kita menuntut pembalasan. Menuntut
ucapan terima kasih. Lu tuh sudah dilayani selama ini, kamu tuh sudah dikasih, kenapa kok kamu nggak baik pada saya? Nah itu kasih yang tanpa cinta kasih. Gitu ya. Pemberian, pengorbanan yang tidak dilandasi kasih. Jadi setiap perbuatan Anda kalau tidak dilakukan dengan kasih, maka perbuatan itu selalu berakal bulus. Perbuatan itu tidak pernah tulus, tidak pernah sungguh. Jadi Yesus pun berkata, kok saya tiba-tiba blank. Jadi di situ kasih itu adalah tuntutan utama di dalam perbuatan kita, di dalam tindakan kita. Maka kita hanya bisa memberikan kasih kalau kasih Allah terus diserap oleh kita. Ada orang yang bertanya, Romo, bagaimana supaya saya itu bisa merasakan kasih Allah? Bagaimana supaya kita itu merasa dicintai oleh Allah? Bagaimana saya itu merasa supaya saya itu semakin diterima oleh Tuhan? Jadi, Bapak, Ibu, salah satunya adalah kita harus latihan. Latihan apa? Latihan menyadari. Jadi kalau tadi WL berkata, setiap saat ini harus kita syukuri. Sebelum orang bisa mensyukuri, orang itu harus bisa menyadari. Sadar, saya bisa seperti ini karena kebaikan Tuhan. Sadar, saya masih sehat karena Allah baik. Sadar, saya masih bisa diberi rejeki karena Tuhan bermurah hati. Sadar bahwa saya di pastoran masih ada umat-umat yang mengirim karena apa? Ada orang yang terbergerak oleh belas kasihan. Jadi ini semua bukan berarti, umat itu mengirim makanan kepada saya karena mereka mencintai aku, karena aku pastor baik. No. Bukan karena itu, tetapi karena Tuhan mengasihi Anda. Jadi Tuhan menggerakkan orang untuk berbelas kasih pada saya. Jadi kita harus belajar apa? Sadar. Jadi pada saat kita sadar, kita harus diam, menikmati. Kita harus diam, merasakan kasih Allah. Salah satu yang saya jadikan kebiasaan, karena saya punya halaman luas di pastoran ini, pagi-pagi saya sering jalan, sambil berjemur, saya nikmati. Mendengar, kadang-kadang membaca, kadang-kadang mendengar, kadang-kadang melihat tanaman, melihat angin yang berhembus, yang menggoyangkan dedaunan. Saya nikmatin, saya sadari. Itu kesadaran. Kalau Anda satu keluarga, Anda sedang duduk dengan pasangan, coba sadari, peluk pasangan Anda, pegang tangan pasangan Anda, sadari. Kalau Anda sedang berkumpul dengan anak-anak, sadari. Main dengan anak-anak, sadari. Di saat Anda punya kenikmatan untuk menyadari itu, nanti akan muncul rasa syukur, rasa terima kasih. Nanti Anda akan merasa bahwa Anda adalah orang yang terberkati. Itu kasih Allah mengalir pada Anda. Yang kedua, supaya kasih Allah menetap dalam hati kita, apa yang harus kita lakukan? Kita kembali berguru kepada Bunda Maria. Dikatakan, sewaktu malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi perhatikan, Maria lebih menekankan, jadilah perkataanmu itu. Jadi Maria tidak mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, tolong ya beri waktu dahulu untuk aku berpikir. Tidak. Maria tidak minta waktu untuk berpikir. Maria tidak punya
waktu untuk mengatakan, saya merenung dahulu ya, nanti nerima atau tidak, nanti saya merenung dahulu. Nah, spontan Maria berkata, terjadilah menurut perkataanmu. Kata-katamu itu terjadi pada aku. Anda mengerti apa artinya ini? Ini orang yang menjadi hamba Allah itu. Kamu ngomong apa, terjadi pada saya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita kan inginnya menjadi pemerintah, toh. Kamu gini, kamu gitu, kamu harus jadi seperti ini, kamu harus jadi seperti itu. Lihat, kamu harus jadi seperti apa yang saya katakan. Tapi Maria membalik menjadi seorang yang rendah hati. Dia berkata, apa yang kau katakan terjadi padaku. Ini orang yang mau diatur oleh firman Allah. Yesus pun pernah berkata, siapakah ibuku? Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi Anda ingat peristiwa ini toh? Pada saat saudara-saudara Yesus dan orang-orang berkata, Yesus, saudara-saudaramu mencari engkau. Dan Yesus menjawab seperti ini. Berapa para ekseget mengatakan, ini bukan mau mengusir Bunda Maria. Tidak. Justru ini mau memperlihatkan siapa Bunda Maria itu. Bahwa Bunda Maria adalah sosok hamba Allah yang hidupnya hanya mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bahkan itu pun ditunjukkan pada saat apa? Pada saat peristiwa mujizat di Kana. Itu yang dikatakan oleh Bunda Maria kepada para pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Maka terjadilah mujizat. Jadi, lihat poin kedua di sini yang kita bisa teladani dari Bunda Maria adalah apa? Mendengarkan Allah. Mengikuti dan melakukan kehendaknya. Jadi, inilah teladan kedua yang kita bisa turuti dalam kehidupan kita. Mendengarkan firman Allah. Mendengarkan apa yang Tuhan mau. Waktu saya mencoba untuk merenungkan apa maksudnya mendengarkan Allah. Akhirnya saya sampai pada titik, rupanya kita harus berani melepaskan. Berani melepaskan. Istilahnya dari Santo Ignatius Loyola adalah hidup lepas bebas. Terlepas dan terbebas. Apa yang harus kita lepaskan? Mungkin kita harus belajar untuk melepaskan pikiran-pikiran kita dan rencana-rencana kita. Bukan berarti bahwa kita itu tidak boleh punya pikiran. Bukan berarti bahwa hidup kita itu tidak boleh punya rencana. Boleh, harus bahkan. Harus. Kalau hidup ini tidak direncanakan, ngawur itu berarti. Tetapi kita harus melihat bahwa langkah kehidupan itu ada misteri. Ada hal yang tidak kita duga. Karena seringkali Allah membawa hidup kita ke tempat-tempat yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Itu misteri. Jadi kita dibawa oleh Tuhan ke tempat yang tidak kita duga. Saya tidak pernah berpikir bahwa baru 1 bulan tinggal di sini tiba-tiba lockdown. Sehingga saya tidak bisa bertemu dan saya kalau ditanya umat Mas Nur siapa? Nggak tahu, aku lupa, nggak kenal gitu. Bahkan di jalan juga saya pernah ketemu gitu waktu saya belanja, lalu pakai masker, Romo gitu ya. Oh ya Bu Pak, gitu kan dia juga pakai masker. Saya umatnya Romo. Oh iya toh, saya nggak kenal gitu. Saya tidak tahu, saya belum pernah melihat. Tapi apa yang saya melihat? Allah menuntun manusia ke tempat yang tidak dia ketahui. Maka di situ kita harus rencana, kita harus punya betul, tapi rencana itu harus tetap terbuka pada kehendak Allah. Terbuka. Bukan kita ngotot bahwa rencana pikiran yang paling benar, paling baik itu itu titik. Itu namanya kepala batu. Jadi walaupun kita punya rencana, walaupun kita punya pikiran, kita harus menyesuaikan dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Ingat, rancangan Tuhan itu bukan hanya untuk kebaikan saya, tapi untuk kebaikan semuanya. Untuk kebaikan semuanya. Jadi karena ini rancangan Allah itu untuk kebaikan semuanya,
Kadang-kadang saya harus berkorban. Harus berkorban. Maaf, bukan dikorbankan. Anda bisa menjadi orang yang merasa, kok aku dikorbankan? Itu karena Anda salah menangkap rencana Tuhan. Anda tidak bisa melihat rencana Allah di dalam kacamata Allah. Jadi kalau Anda melihat rencana Allah dalam kacamata kita selalu berpikir dikorbankan. Tapi kalau Anda melihat dalam rencana Allah, itu adalah apa? Berkat yang diselimuti oleh penderitaan. Jadi berkat itu kadang-kadang tidak hanya muncul sebagai berkat yang indah, tetapi kadang-kadang berkat itu terbalut oleh penderitaan. Jadi di sini kita harus belajar melepaskan. Dan yang mendengarkan Allah bukan hanya mau melepaskan, berani melepaskan pikiran dan rancangan, tapi kita juga berani melepaskan apa? Berani melepaskan masa lalu kita. Rasa sakit kita. Kepedihan kita. Itu harus kita lepas. Jadi kan dikatakan, datanglah kepadaku, kau semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulahku. Jadi kan kita kok aneh ya Romo ya, kita sudah datang, sudah punya beban, lalu Allah memberikan beban lagi. Kok jadi bebannya double? Salah. Saya bisa datang kepada Allah dengan melepaskan beban dahulu. Melepaskan beban dahulu. Jadi di sini pun tadi, kalau ada kaitannya dengan yang pertama adalah apa? Kita berani, mau bersuka cita, mau merasakan kasih Allah, kita harus punya waktu untuk melepaskan beban kita. Bukan berarti kita tidak mau tanggung jawab kepada permasalahan kita. Bukan. Kita harus punya saat untuk melepaskan beban. Saat untuk diam. Saat untuk mencari kekuatan dari Tuhan. Setelah kita kuat, kita panggul lagi. Itu. Maka mengapa itu indahnya gereja Katolik dengan doa malaikat Tuhan. Jam 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Supaya pada saat kita sudah sedang penat, capek, berbeban, yuk kita lepaskan beban kita dulu. Tarik napas dahulu. Kita rasakan kekuatan dari Tuhan. Doa dulu. Ambil kekuatan dari Tuhan. Baru setelah itu kita panggul lagi. Kita akan makin kuat. Itu. Jadi melepaskan tanggung jawab. Bukan kita melepaskan tanggung jawab. Bukan. Tanggung jawab kita itu kita keluarkan dulu dari punggung kita. Sama toh. Kalau seorang seorang bapak-bapak yang sedang memikul. Lalu kalau di jalan ditanya, pasti pikulannya diturunkan dulu, baru ngobrol dulu. Nggak mungkin dia ngobrol sambil mikul, pasti berat sekali. Jadi dia letakkan dahulu. Nanti dipikul lagi. Sama. Jadi kita harus belajar mendengarkan firman Allah tanpa harus membawa pikulan-pikulan kita dahulu. Gitu ya. Jadi nanti kita pikul lagi. Tapi yang kita harus punya saat untuk mendengarkan firman Allah. Apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Itu yang kedua. Itu yang kita bisa pelajari dari Bunda Maria. Terakhir, kita tahu waktu Yesus disalib, Yesus melihat ibunya, serta Yohanes murid yang dikasihinya berada di sampingnya. Maka Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian Yesus berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Jadi rupanya Yesus mempunyai hubungan yang dekat dengan Bunda Maria. Yesus tahu siapa Bunda Maria. Yesus mengenal Bunda Maria sebagai seorang bunda yang sungguh mengasihi dia. Sekarang ia serahkan Maria kepada kita. Untuk apa? Menjadi penopang, pembela, pembantu. Bahkan dalam Lumen Gentium berkata apa? Perantara hidup kita di hadapan Allah. Jadi kita itu tidak sendirian dalam menjalani iman kita. Bunda Maria itu sudah diserahkan pada gereja, pada kita secara pribadi untuk menjadi apa? Pembela, pembantu, penolong, dan perantara.
Maka tidak aneh kalau gereja mengatakan ad Jesum per Mariam. Melalui Maria kita menuju Yesus. Maria tidak pernah mau mengambil alih posisi Yesus. Maria selalu menghantar manusia kepada Yesus. Maria bahkan mendorong anak-anaknya untuk semakin dekat pada Yesus. Maka kita harus sadar bahwa hidup kita, di perjuangan kita, ada orang-orang kudus yang mendoakan kita, terutama bunda kita. Jadi kalau kita sudah melihat sosok Bunda Maria sebagai seorang manusia yang begitu berkenan pada Allah, maka kita tidak bisa tidak mengandalkan pertolongan Bunda Maria. Jadi kita bisa mengandalkan pertolongan Bunda Maria untuk apa? Untuk menyampaikan kehidupan kita, beban-beban kita pada Allah. Memang ada orang yang mengatakan, Romo, bukankah kita bisa ngomong langsung kepada Tuhan? Langsung aja ngomong. Ya silahkan, ya monggo. Silahkan. Namun saudaraku, kita harus berpikir, kita itu bertatapan dengan Allah, berhadapan dengan Tuhan. Siapa kita? Kita orang yang tidak pantas. Kita berlumur dengan dosa, berkubang dalam kesalahan. Maria adalah sosok yang kudus. Kenapa kita tidak mau minta pertolongan Bunda Maria? Tolong doakan saya. Tolong sampaikan apa yang saya mau, apa yang saya harapkan kepada Bapa. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang bagaimana menghadapi pandemi ini bersama Bunda Maria, itu adalah benar. Anda akan semakin kuat. Iman Anda semakin diteguhkan. Anda akan menjadi orang yang penuh kasih. Penuh diberkati oleh Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita seperti Bunda Maria. Situasi seperti apapun yang harus dia hadapi, dia harus dikejar-kejar sampai akhirnya baru melahirkan Yesus, harus pergi mengungsi ke Mesir karena Herodes mencari anak ini. Lalu setelah itu dia harus bawa pulang lagi Yesus ke Nazaret untuk dibesarkan di sana. Bagaimana Maria mendengarkan Simeon berkata, pedang akan menusuk jantungmu, hatimu. Kau akan menjadi seorang wanita yang berduka. Jadi ketaatan iman Maria adalah ketaatan Maria dalam penderitaan. Tetapi Maria tetap setia. Jadi saudaraku, ketaatan Maria kepada Allah adalah ketaatan yang patut kita contoh. Maka bersama Bunda Maria, kita pun bersama-sama berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua ini tidak akan pernah menjauhkan cintamu pada kami dan kasih kami kepadamu. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Anthony Vlog Channel.